Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan Gaston Kailali Ratwali Jaman PN 2313046034. Rijal Sikam Agama Praktiko Keterampilan Dasar Mengajar Bertanya Dasar dan Lanjut dalam Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini pelajaran bahasa Lampung yuk. Lampung belajar. Ketua kelas tolong silakan. Berdoa. Baiklah, kalian sudah tahu bahwa akan mulai pelajaran untuk kita berdoa supaya keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sebelumnya Ibu buka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin pembelajaran dimulai, Ibu agak absen yuk. Hari, Kamu. Dianti, tidak Bu. Hanifah, Bu. Erna, sekarang kuat saya pandai mawat api kan agak belajar api mentinggi penyajian karya bahasa dan budaya Lampung. Sebelumnya saya agak pernah dengar karya bahasa dan budaya itu apa sih? Karya bahasa dan budaya itu apa? Ada yang udah tahu? Belum. Ibu akan jelaskan dulu apa itu karya bahasa dan budaya Lampung. Karya bahasa dan budaya Lampung itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat Lampung yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, sastra, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Mengapa penting kita mewariskan atau membentuk karya bahasa dan budaya Lampung ini? Pentingnya itu adalah sebagai identitas dan kebanggaan daerah, warisan leluhur yang harus dijaga, dan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Sebelumnya, Ibu agak menulis Jamang Putih. Wat saya agak pandai mawat karya bahasa dan budaya di Lampung tinggi apa aja? Wat apa aja? Tapis, tapis, terus saya diucapku atau diwariskan secara turun-temurun. Tarian, terus Lampung. Iya betul aksara. Terus klasik Lampung. Iya klasik Lampung. Semuanya udah pada betul. Tepuk tangan dulu. Tadi Bu. Ya tadi. Apa coba karya bahasa dan budaya di Lampung? Banyak kok sastrawisan. Ya sastrawisan itu ada apa aja? Ada syair, pepacu, tangan dulu. Jenis karya bahasa dan budaya Lampung. Ada pepacu yang tadi disampaikan Jama Hardi, yaitu puisi atau ungkapan adat. Ada juga warahan tinggi cerita rakyat Lampung. Erna tadi harus disebutkan aksara Lampung, tulisan tradisional atau biasanya disebut Jama Lampung. Saya terakhir buat lagu daerah. Ini sebagai ekspresi budaya melalui musik atau syair. Nah, karya bahasa dan budaya Lampung ini dapat disajikan dalam bentuk style pertama dapat dibacakan. Seperti pepacu dibacakan dengan intonasi saya cepat dan pemaitan. Kedua diceritakan kembali, warahan yang disampaikan secara lisan. Ketiga ditulis, menyalin atau membuat kalimat sederhana dalam aksara Lampung. Terakhir dinyanyikan membawakan lagu daerah Lampung dengan penuh semangat. Nah, Ibu buat warahan tinggi teks warahan. Warahan sendiri kan diceritakan kembali cara penyajian bahasa dan budaya Lampung ini diceritakan kembali. Jadi Ibu buat teks, Ibu agak baca cuti, kalian dengerin kok yuk. Judulnya lagi-lagi Fiktoha. Jangan tundai, pokoknya seekor kehal lagi-lagi. Ian, ulah sahabat sedih. Melihat ulah jarak waktu. Unggapan ini yang dua, persoalan di jamanan,
jangan seunik yang bisa berjamaah. Nah, itu cara penyajian ajak warahan. Cara lain juga dako disajiko jamaah seperti pacu dibacako, lagu dinyanyiku. Nah, terakhir Ibu Haga bertanya jamaah putih. Kenapa sih karya bahasa dan budaya Lampung seperti pepatur jamaah warahan Sindi lebih banyak disampaikan secara lisan dibanding tulisan? Kuasai pandai? Gilani? Jadi dulu itu Bu, masyarakat Lampung itu belum banyak yang bisa menulis. Jadi cerita dan puisi adat seperti wawahan dan pacu itu disampaikan dari mulut ke mulut. Ya. Kemudian caranya juga seru karena bisa pakai ekspresi wajah, suara yang berubah. Jadi pendengaran itu gak bosan gitu Bu. Oh iya, betul. Boleh tepuk tangan untuk Hadi. Benar, karena kan zaman sekarang kayak orang-orang lebih melihat media sosial. Di media sosial kan lebih tertarik sama bunyi-bunyi suara dibanding sama tulisan. Selanjutnya Ibu akan tanya lagi, di antara 4 bentuk Sindi, penyajian Sindi, mana menurut Putih saya paling efektif buat memperkenalkan budaya Lampung di zaman sekarang Sindi? Dia boleh diganti. Menurut Ikan, cara saya paling efektif adalah saya padu saya nyanyikan. Jadi ngebawakan lagu daerah Lampung dengan penuh semangat. Kalau anak-anak kano buku dan musik kan Bu, kita sama musik. Jadi kalau lagu daerah Lampung itu dikemas dengan aransemen yang kekinian dan diunggah ke YouTube ataupun TikTok, pasti banyak yang mau dengerin dan hafalin lirikannya tanpa merasa terpaksa belajar tentang budaya. Nah, betul, boleh tepuk tangan untuk diganti. Benar, apalagi zaman sekarang tuh lagi-lagi media sosial, jadi orang tuh lebih suka mendengarkan, suka melihat gitu ya. Nah, sekarang Ibu Haga Putih tugas ini berkelompok gawang yuk. Dan Ibu Putih di sini Putih membuat judul atau jenis karya bareng kelompok. Tapi ini dikumpulkan minggu hadap yuk. Jadi jam haji, Hanifah jam enak. Putih udah pandai semua. Apa tadi bentuk penyajian karya sastra dan budaya Lampung? Tahu. Nah, jadi karya bahasa dan budaya Lampung ini adalah sastra dan budaya bahasa Lampung yang disajikan untuk dilihat oleh masyarakat supaya karya bahasa dan budaya ini tidak punah di zaman sekarang ini. Karena waktu udah habis, Ibu Koko Gau yuk. Lagi boleh tolong siapkan. Baiklah, Sobat Sendau, seorang hadirin pelajaran mengenai teknologi Tuhan, menurut kepercayaan dan keyakinan kami masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Selamat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Galaxikam Hanifah Laura Amaji, jam MTM 233 046024 dijadikan sebagai OL. Nama calon guru Kaila Lira Ariwani, jam MPM 233 046034. Tanggal pelaksanaan 25 Mei 2026 dengan materi penyajian karya bahasa dan budaya Lampung kelas 8 semester ganjil. Saya pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Guru Kang Adu menggunakan pertanyaan secara jelas, singkat. Pemberian acuan. Bu Mune Kang Adu menggunakan pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir,
pemberian tuntutan, pemusatan perhatian, penyebaran pertanyaan. Kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Guru Kakadu menggunakan pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadi interaksi. Saya terakhir, komponen negatif saya perlu dihindari. Guru Kakadu mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Guru Muni Kakadu menjawab pertanyaan sendiri. Guru Muni Kakadu menunjuk dulu sebelum bertanya. Guru Muni Kakadu mengajukan pertanyaan, saya mengundang jawaban serempak. Saya terakhir, Guru Kakadu mengajukan pertanyaan ganda. Sekian, Sinagau Sedako ikan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.